Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, mamang-mamang para alumni santri Pondok Pesantren Nurul Imdad Bogor beserta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyimak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza mata ibnu Adama, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali yang 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan anak Adam ini, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dari hadis Rasulullah SAW ini, kita diberitahu bahwa apabila kita manusia meninggal dunia, maka putus semua amalnya. Artinya kita tidak bisa lagi sholat, kita tidak bisa lagi berpuasa, kita tidak bisa lagi zakat, tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Putus semua amalnya, sudah tidak bisa beramal lagi. Kecuali 3 perkara yang pahalanya akan terus mengalir kepada anak Adam tersebut, kepada manusia tersebut, walaupun sudah meninggal dunia. Ada 3 amal yang terus mengalir pahalanya, walaupun seseorang telah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah beramal memberikan sedekah untuk sesuatu yang kemanfaatannya terus berlanjut. Misalnya kita bersedekah untuk pembangunan masjid, majelis taklim, wakaf, pendidikan, dan sebagainya. Maka selama sarana tersebut dijadikan sarana untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang telah bersedekah tersebut, walaupun orang yang telah bersedekahnya telah meninggal dunia. Sedekah ini sepertinya kita mengeluarkan uang, aset yang kita miliki,
tetapi sebetulnya itu akan kembali kepada diri kita. Kita hanya menabungnya untuk sementara waktu. Sebenarnya kita hanya menitipkan kepada panitia, wahai panitia, saya titip ini uang saya. Silahkan digunakan untuk membeli semen, membeli pasir, dan sebagainya yang dibutuhkan. Titip saya yang akan saya ambil lagi nanti setelah saya meninggal dunia. Jadi sebenarnya sedekah itu adalah tabungan kita. Kelihatannya dikeluarkan, tetapi akan kembali lagi nanti di akhirat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kita memiliki ilmu, jika tidak dimanfaatkan, al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu yang tidak dimanfaatkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jika ilmu ini tidak dimanfaatkan, maka kurang sekali keberkahannya dan kemanfaatannya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi jikalau dimanfaatkan itu dalam arti diamalkan dan disebarkan, maka keberkahan ilmu itu akan terus melebar. Misalnya kita mengajarkan kepada anak kita Bismillahirrahmanirrahim, mengajarkan Bismillah saja, maka jika anak kita tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya bukan hanya bagi si anak tersebut, tetapi bagi orang tua yang telah mengajarkannya, yang telah memiliki jasa sehingga anak tersebut bisa membaca Bismillah, maka orang yang mengajarkannya mendapatkan pahala juga, mendapatkan ganjaran kebaikan juga. Kalau kita mengajarkan Fatihah kepada murid-murid kita, maka jikalau murid-murid tersebut membaca Fatihah di dalam sholatnya, maka bukan hanya si murid tersebut yang mendapatkan pahala dari bacaan Fatihahnya, tetapi gurunya yang telah mengajarkan, yang telah berjasa sehingga si murid tersebut bisa membaca Fatihah, maka pahalanya akan sampai kepada gurunya juga. Muridnya mengajarkan lagi, terus mengalir pahalanya kepada orang-orang yang telah berjasa. Oleh karena itu, mari minimal kita mengajarkan ilmu-ilmu agama kita kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga jikalau guru yang telah mengajar itu meninggal dunia, pahala dari murid-murid yang beramal atas jasa si guru tersebut telah mengajarkan kepada dirinya, maka bukan hanya pahalanya untuk si murid, tetapi juga mengalir kepada guru-guru yang telah berjasa, yang menyebabkan dirinya bisa beramal ibadah seperti yang telah diajarkan oleh gurunya tersebut. Inilah manfaatnya ilmu yang dimanfaatkan. Mengajar bukan hanya bertatap muka langsung, tetapi juga kita berkarya dengan buku-buku dan kitab-kitab yang dikarang. Amal yang ketiga yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu.
anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Dari hadis ini, mari kita jangan menyia-nyiakan anak kita. Kita didik anak kita dengan ilmu agama, agar mereka mengerti cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita didik juga mereka dari sekarang agar mereka terbiasa berdoa, memohon kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya. Kita yang masih hidup di dunia ini pasti memiliki kedua orang tua. Dan banyak di antara kita yang orang tuanya telah meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ditutup pintu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak bisa lagi bertobat. Walaupun tobat, tobatnya tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sudah habis masanya. Masa bertobat adalah selama hidup, yaitu selama hayat masih dikandung badan. Selama nyawa kita masih belum sampai tenggorokan, maka kita masih dipersilahkan, diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi apabila ruh sudah sampai di hulkum, sudah sampai di tenggorokan, maka tidak diperkenankan lagi bertobat memohon ampun kepada Allah. Sudah ditutup pintu tobatnya. Di bulan Ramadan ini, dari mulai tanggal 1, menurut keterangan bahwa orang-orang yang sedang mendapatkan siksa dari Allah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sedang mendapatkan siksa dari Allah, itu akan dibebaskan secara bertahap dari siksanya. Dari mulai tanggal 1 sampai nanti akhir bulan Ramadan. Sebagian sudah dibebaskan dari siksanya, sebagian lagi masih menjalani siksa. Masih menjalani hukuman atas dosa-dosanya. Kita tidak tahu apakah kedua orang tua kita mendapatkan azab dari Allah atau tidak atas dosa-dosanya. Sebab akhirat adalah gaib bagi kita sekarang ini. Jika sebagian sudah dibebaskan dari siksa, dari azab atas dosa-dosanya pada bulan Ramadan ini, dan sebagian lagi masih dalam siksa, mari kita lihat mereka yang sedang mendapatkan siksa, hukuman atas kesalahannya. Mereka diikat tangan dan kakinya dengan rantai, dibelenggu. Mamang-mamang sekalian, mari kita perhatikan siapa orang-orang yang sedang dibelenggu dengan rantai tersebut, yang jalannya tertatih-tatih karena beratnya rantai yang membelenggunya. Jangan-jangan itu adalah ayah kita. Itu adalah ibu kita yang sampai saat ini belum mendapatkan pembebasan. Di bulan Ramadan ini, di saat orang-orang sudah bebas dari hukuman siksanya, sementara kedua orang tua kita masih belum mendapatkan kebebasannya di bulan Ramadan ini. Ketika mereka mendapatkan siksa, mereka menjerit. Jeritannya sudah tidak lagi memohon ampun, sudah tidak lagi bertobat memohon ampun atas kesalahannya, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeritan mereka
sekarang ini hanya satu, yaitu memanggil-manggil kita anaknya yang masih hidup di dunia ini. Ketika mereka mendapatkan siksa, jeritan mereka adalah memanggil-manggil kita. Anakku, Ujang, Neng, kesayanganku, apakah engkau masih ingat kepadaku? Dulu engkau sangat aku sayangi, sangat aku manja. Sekarang aku sedang mendapatkan siksa. Aku sudah tidak bisa lagi tobat atas dosa-dosaku ini. Satu-satunya harapan adalah engkau, wahai anakku. Ingatlah kepadaku. Berdoalah. Mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku ini. Sebab aku sudah tidak bisa lagi bertobat memohon ampun atas dosa-dosa itu. Marilah, mamang-mamang sekalian, kita sama-sama berdoa, memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita di bulan Ramadan ini, walaupun sedang mendapatkan siksa dari Allah, tetapi atas keberkahan anak-anaknya yang berdoa memohon ampun kepada Allah, Allah berkenan membebaskannya dari siksa dan memberinya ampunan dan memasukkannya ke dalam surga dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahwa amal manusia. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa doa dari orang yang masih hidup, jangankan dari anaknya, bahkan dari orang lain sekalipun, yang sebelumnya tidak kenal sekalipun, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan sampai manfaatnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Buktinya, ketika kita sedang sholat mayit, di dalam sholat mayit itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma gfir lahu, mayitnya laki-laki, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Kita memohon ampunan kepada Allah untuk si mayit. Dengan demikian kita mengetahui bahwa doa kita kepada orang, kepada mayit yang tidak kita kenal sekalipun, itu akan bermanfaat untuk si mayit tersebut. Apalagi doa dari seorang anak yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan tausiah ini adalah, marilah kita mumpung masih hidup di dunia ini, kita beramal sedekah jariyah. Mari kita amalkan ilmu kita yang sudah kita dapatkan dengan mengamalkannya dan mengajarkannya. Dan yang ketiga, marilah kita didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang kelak akan menjadi kebanggaan kita, baik di dunia maupun di akhirat dengan kesolehannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.